Silakan Dilani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Waalaikumsalam. salam sehat selalu Bapak Ibu semua. Senang rasanya saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu, para peserta webinar kajian inovatif linguistik terapan. Perkenalkan, saya Siti Ansoria yang akan memandu kegiatan webinar hari ini. Di tengah-tengah kita telah hadir dua narasumber, yaitu Bapak Profesor Dr. Joko Saryono dan Bapak Profesor Dr. Masud. Beliau-beliau para pakar yang tidak diragukan lagi ya keilmuannya. Sebelum saya mulai, saya akan menyapa kedua narasumber. Bagaimana kabarnya Prof. Joko? Assalamualaikum Prof. Joko. Waalaikumsalam Mbak Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Joko, sehat-sehat ya Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik Prof. Bagaimana kabarnya Prof. Dr. Masun? Ya, Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya Prof ya. Baiklah. Sebelum narasumber menyampaikan materi, saya akan membacakan terlebih dahulu CV para narasumber. Yang pertama, Profesor Dr. Joko Saryono. Silakan Mas Hairil membantu menayangkan. Ya, Profesor Dr. Joko Saryono. Beliau pernah, beliau pernah ya, sekarang ya masih tetap ya menjadi guru besar tetap bidang ilmu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sejak 2009. Kemudian menjadi tenaga akademik di ITIP Malang dulu, sekarang telah menjadi Universitas Negeri Malang. Luar biasa sudah sejak tahun 1986. Nah, cukup lama ya, menjadi pengajar, pembimbing, dan penguji magister dan program doktor di Universitas Negeri Malang sejak tahun 98. Beliau juga banyak ya menjadi berbagai narasumber, kemudian berbagai konsultan, ada konsultan pendidikan, kemudian juga di bagian unit sentral ya, project coordination unit ya, junior secondary education. Kemudian beliau juga banyak ya menulis luar biasa. Narasumber kita ada beberapa buku yang telah dihasilkan dari budaya sampai kepada tafsir Leo Christie. Nah, ini adalah buku isinya. Kemudian hasil penelitian 5 tahun terakhir dari dunia kehidupan sampai grand design pendidikan menengah. Sekarang ini beliau juga masih aktif ya Prof, sebagai kepala pusat ya Prof ya, kepala pusat studi bahasa dan budaya Universitas Negeri Malang. Oke, yang kedua, CV yang kedua silakan Mas Hairil. Profesor Dr. Masun. Ya, tidak kalah luar biasa, Profesor Masun juga sebagai guru besar tetap bidang linguistik pada program S1 dan program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Mataram. Beliau juga pernah menjabat Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB sejak 2004 sampai 2010, menjabat dekan. Beliau juga pernah menjadi dekan di Universitas Mataram. Kemudian pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sampai dengan 2015. Riwayat pencapaian beliau juga tidak kalah hebatnya dengan Prof. Joko sebagai peneliti utama pada proyek riset unggulan dari Kemenristek, kemudian ketua tim monitoring dan evaluasi, kemudian menjadi peneliti utama, peneliti ahli dan ketua tim peneliti pada program prioritas nasional
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, riwayat penulisan beliau juga luar biasa ya, dari linguistik forensik sampai dialektologi. Nah, Prof. Masun juga saat ini sedang melaksanakan proyek bahan bacaan ya, Prof ya, untuk literasi sekolah. Betul ya, Prof? Ya, Bu, betul. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, untuk lancarnya webinar ini terlebih dahulu akan disampaikan pemaparan materi oleh Profesor Dr. Joko Saryono, kurang lebihnya 30 menit. Kemudian dilanjutkan oleh pemaparan materi kedua Profesor Dr. Masun, kurang lebih 30 menit, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baiklah, ada Profesor Dr. Joko, kami silakan. Terima kasih. Bisa izinkan saya berbagi layar salin dia dulu. Ya. Bentar. Kok tidak bisa di tempat saya. Bentar, ada gangguan ini. Wah, ada gangguan. Bentar, Mama. Terima kasih Bu Moderator, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Ibu pimpinan Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, terutama Bu Novi yang telah mengundang saya untuk berbagi pikiran di sini, panitia moderator terutama Bu Siti, juga Bapak Ibu peserta webinar pada putaran pertama linguistik terapan ini. Tentu terutama saya merasa terhormat karena disandingkan oleh panitia bersama senior saya, Prof. Masun, yang sudah malang melintang baik kajian atau riset-risetnya maupun kiprahnya. Nah, disitulah saya kira nanti saya akan lebih banyak terbantu oleh Pak Masun. Saya yakin itu. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan banyak bicara dengan waktu yang terbatas ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk, maafkan kok tidak bisa masuk ya. Ya, saya tidak akan banyak menyampaikan hal-hal yang bersifat operasional ya, dari apa yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Saya memberi judul tayangan saya ini linguistik terapan pada era pasca teori. Nah, mengapa pada era pasca teori? Nanti akan saya sampaikan secara sekilas.
Tapi yang pokok dalam perbincangan kita hari ini adalah linguistik terapan. Secara terminologis atau secara superficial begitu, saya kira kita tidak asing dengan apa yang disebut linguistik terapan. Nama atau istilah linguistik terapan itu sudah dikenal nyaris di seluruh dunia menurut pemantauan saya secara digital begitu. Baik buku-buku maupun asosiasi-asosiasi, bahkan publikasi-publikasi ilmiah yang berkenaan dengan apa yang dinamakan dengan linguistik terapan itu sudah biasa kita temukan. Ini sekedar contoh saja untuk tampilan depan. Misalnya buku-buku induk tentang linguistik terapan banyak diterbitkan, ditulis dan diterbitkan oleh berbagai kalangan. Bahkan Wiley, penerbit Wiley dan seingat saya Routledge dan Pelgrave Macmillan itu memiliki seri penerbitan linguistik terapan. Demikian juga jurnal-jurnal tentang linguistik terapan. Sudah banyak dimunculkan, dikelola, dan diterbitkan di dalamnya artikel-artikel yang dianggap sebagai bagian dari linguistik terapan. Di berbagai negara juga sudah tumbuh berkembang asosiasi-asosiasi linguistik terapan. Sebagai contoh, Australia sudah memiliki asosiasi linguistik terapan Australia. Amerika juga sudah memiliki asosiasi linguistik terapannya. Begitulah, saya kira kita sedang berhadapan dengan kenyataan yang menunjukkan bahwa secara sepintas nama, istilah, atau hal-hal yang berkaitan dengan linguistik terapan itu sudah dikerjakan orang, diyakini orang, dan bahkan dikembangkan oleh orang, berbagai kalangan di berbagai negara. Bisa dikatakan fenomena linguistik terapan ini sudah merupakan fenomena global, tidak terkecuali tentu di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mulai merenungkan sebenarnya dunia keilmuan macam apa yang sedang kita hadapi. Tempat linguistik terapan ini akan kita kembangkan, akan kita mantapkan, bahkan kita tancapkan. Kita letakkan di dalamnya linguistik terapan itu. Saya mendapat istilah ini, teoretikalisme. Jadi untuk membandingkan masa yang sebelum sekarang nanti akan saya ceritakan itu sering disebut teoretikalisme. Teori-teori berkembang, teori-teori ansih, teori demi teori. Apapun bidang ilmunya, baik sains, baik ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora, tempat bahasa dan sastra, tempat linguistik dan studi sastra itu mendapatkan kehormatan menjadi bagian di dalamnya, itu sering disebut teoretikalisme. Nah, tetapi teoretikalisme ini belakangan mendapatkan begitu banyak kritik, begitu banyak negasi, begitu banyak tagihan atau tuntutan terhadap teoretikalisme ini, baik di bidang ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora. Disitulah saya kira kita sebenarnya sedang memasuki teori ini. Jadi dunia macam apa yang sedang kita huni dan hidupi adalah dunia yang sedang meleleh, sedang mencair dari teoretikalisme ke terapan. Dalam berbagai buku sering disebut dunia pasca teori. Kita sekarang sedang memasuki dunia pasca teori, di mana teori saja, teori semata, teori demi hukum-hukum fenomena yang dikaji di dalam lingkup ilmu yang tempat teori itu berada, itu sudah dianggap tidak memadai lagi. Disitulah saya kira kita bertemu dengan apa yang akhir-akhir ini, belakangan ini disebut pasca teori.
Disitulah memberi judul, mengajak Bapak Ibu semuanya bagaimana linguistik terapan di dalam kerangka, di dalam bingkai, di dalam masa pasca teori itu. Nah, bagaimana kita harus melihat linguistik terapan di tengah pergeseran ilmu-ilmu. Saya kira tidak hanya ilmu-ilmu humaniora atau ilmu-ilmu kemanusiaan, tetapi juga ilmu-ilmu kealaman dan ilmu-ilmu kemasyarakatan atau ilmu sosial. Semuanya saya kira sekarang memiliki apa yang disebut terapan itu, applied itu. Ada applied physics, applied science, bahkan sudah terapan sekarang diterapkan lagi karena tiba-tiba menjadi teoritis. Misalnya teknologi. Ada teknologi terapan, ada applied technology. Padahal dulu teknologi adalah terapan dari ilmu. Begitulah saya kira kita sedang melihat pergeseran-pergeseran yang belum pernah kita lihat pada presiden-presiden, pada kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Ibu Bapak sekalian, pertanyaan pokoknya, apakah ilmu-ilmu teoritis, baik ilmu alam, ilmu sosial maupun ilmu kemanusiaan atau humaniora sedang menuju krisis atau sedang mengalami pergeseran politik keilmuan? Memang sedang ada krisis paradigmatis secara internal atau memang secara makro eksternal ada pergeseran politik keilmuan? Mari kita ambil contoh khusus Indonesia saja. Kalau di tempat-tempat yang lain kita melihat ilmu-ilmu teoritis itu masih dihidupi di lab-lab, di dalam kajian-kajian, di dalam perbincangan-perbincangan keilmuan, meskipun juga mendapatkan banyak kritik, banyak alternatif di bidang yang lain, terutama munculnya metodologi transdisiplinaritas, tetapi kita melihat ilmu-ilmu teoritis itu begitu mendapatkan suatu ekosistem, satu iklim yang masih relatif stabil. Tetapi mari kita lihat di tempat kita di Indonesia, sedang terjadi pergeseran politik keilmuan yang luar biasa. Kita tentu ingat pada tahun 2009 atau 2010, itu sudah muncul undang-undang tentang penerapan, pengkajian, dan penelitian ilmu-ilmu, yang kemudian diubah menjadi undang-undang yang terakhir itu. Nah, itu satu contoh betapa pentingnya penerapan atau hal-hal yang sifatnya terapan, bukan teoretikalisme, tetapi mungkin appliedisme, gitu, terapanisme, gitu. Itu betul-betul. Tentu kita tidak bisa mengingkari hal itu telah bermula pada tahun 70-an ketika pemerintahan Soeharto memberi tempat yang istimewa pada ilmuwan dan teknolog yang bernama Habibie. Disitulah ia menggunakan BPPT. Tapi era BPPT sekarang sudah berakhir dan lain. Tetapi apa yang digelindingkan pada era BPPT itu terus tidak tercegah sampai sekarang. Jadi inilah yang saya maksud politik keilmuan yang lebih mengarah pada terapan. Tentu secara akademik, secara yuridis akademik kita mendapatkan pembenaran atau penguatan bahwa pergeseran politik keilmuan itu juga sedang terjadi ketika undang-undang pendidikan tinggi itu diberlakukan. Di dalam undang-undang pendidikan tinggi yang tahun 2014 kita tahu bahwa jalur pendidikan di Indonesia sekarang diubah menjadi jalur terapan dan jalur akademik. Akademik berpikir tentang teoretikalisme, sementara terapan berpikir tentang penerapan berbagai ilmu teoritis yang telah dihasilkan itu. Undang-undang itu saya kira memaksa tangki-tangki, kantong-kantong ilmu pengetahuan, terutama universitas atau perguruan tinggi, itu menggeser orientasinya. Kita tahu tentu bahkan sekarang pun nanti pun ada doktor filosofi, ada doktor terapan, ada doktor akademik sampai ada doktor terapan. Jadi S1, S2, S3 itu ada masing-masing terapannya. Ini satu pertanda bahwa terjadi pergeseran politik keilmuan yang menempatkan
terapan itu menjadi sesuatu yang sangat penting, melebihi dari dalil-dalil filosofis, kajian-kajian filosofis, pemikiran filosofis yang menempatkan aksiologi yang nanti akan dibahas Prof. Masun itu sebagai sesuatu yang inherent di dalam kerja-kerja ilmu pengetahuan. Kita menyaksikan lebih dari itu bahkan di Indonesia, tidak hanya di dunia. Bapak Ibu sekalian, tentu kita juga ingat berbagai pendanaan, berbagai stimulasi, berbagai tawaran riset akademik, riset ilmiah yang menuntut kita tidak hanya menghasilkan, tidak hanya memformulasikan proposisi-proposisi ilmiah, dalil-dalil akademik, doktrin-doktrin akademik, tetapi juga hilirisasi. Hilirisasi saya kira sebuah eufemisme dari komersialisasi, sebuah eufemisme dari ilmu harus berkoneksi dengan kehidupan sehari-hari. Saya kira inilah yang sedang kita saksikan di Indonesia sekarang. Nah, oleh karena itu kita menghadapi atau menemukan 4 fenomena ini. Masalah-masalah sensitif dalam kehidupan kita sering tidak teratasi oleh ilmu-ilmu teoritis atau ilmu-ilmu teoritis di Indonesia ditagih kontribusinya untuk menyelesaikan masalah-masalah sensitif yang kita hadapi bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini. Nah, saya kira itulah yang membuat teoretikalisme itu menjadi pilarnya tidak stabil begitu. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Nah, kemudian juga ada persepsi bahwa ilmu-ilmu teoritis dianggap sering kehilangan relevansi dan nilai guna dalam masyarakat. Saya kira kita semuanya sudah sering mendapatkan pertanyaan ketika ada akreditasi, ketika ada tawaran-tawaran hibah itu, apa kegunaannya bagi masyarakat, apa koneksinya bagi masyarakat. Oh, inovasinya sudah ada, tetapi masih dinikmati sendiri, belum berguna bagi masyarakat. Sudah bisa dihakikan belum? Sudah bisa diinisialisasi apa belum? Saya kira pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya berkaitan dengan relevansi dan nilai guna ilmu-ilmu itu di dalam masyarakat. Nah, kita juga tahu, Bapak Ibu sekalian, bangunan-bangunan teoritis dan metodologis ilmu-ilmu teoritis itu dianggap mengalami kebocoran. Saya kira hadirnya interdisiplinaritas, multidisiplinaritas, bahkan transdisiplinaritas selain juga terapan itu menggambarkan atau menandakan bahwa ada kebocoran di dalam bangunan teoritis dan metodologis ilmu-ilmu teoritis atau ilmu-ilmu spesialis itu. Saya kira kegemaran kita atau bahkan standar sampai KKNI, SKKNI bermacam-macam itu yang menuntut adanya multidisiplinaritas dan sejenisnya itu menandakan bahwa model-model teoritis dan model-model metodologis yang ada sedang mengalami masalah. Kita tentu ingat Thomas Jacobson pernah mengatakan bahwa tidak ada satu teori dan metodologi yang tidak bocor. Semua teori dan metodologi pasti bocor karena itu memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan itulah sekarang yang menjadi pintu masuk munculnya atau hadirnya berbagai disiplin disiplin baru itu. Nah, kemudian juga watak ideologis subjektif ilmu-ilmu teoritis sering tidak kita ketahui. Jadi ilmu-ilmu teoritis itu apakah subjektif atau objektif sering tidak kita ketahui. Watak ideologisnya juga sering tidak kita ketahui. Padahal ilmu-ilmu teoritis itu bahkan juga bukan hanya ilmunya, tetapi metodologinya itu sering ideologis tetapi tidak kita ketahui. Kalau kita baca buku Linda Smith, Decolonizing Methodologies, kita tentu akan tahu bahwa di dalam ilmu-ilmu itu ada watak ideologis. Indologi yang diterapkan Belanda tentu ideologis. Apa yang kemudian dinamakan orientalisme itu watak ideologis. Tetapi dulu kita menyebutnya sukacita.
sekarang sedang mengalami pembongkaran. Ibu bapak sekalian, saya kira gerakan pembongkaran inilah yang sekarang marak di mana-mana. Di berbagai bidang ilmu, di berbagai bidang kebudayaan, bahkan di berbagai bidang bukan hanya bidang, tapi kantong-kantong ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi sebagai kekaisaran gagasan dan pemikiran sedang ditagih bukan dimensi menghasilkan konstruk-konstruk teoretik, tetapi bagaimana menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh Kirby, kampus, universitas sebagai kekaisaran pengetahuan, gagasan, sekarang sedang ditagih untuk melakukan reorientasi itu. Tentu reorientasi di bidang urusan pokoknya, yaitu mengembangkan, membangun, dan menerapkan ilmu pengetahuan itu. Saya kira inilah yang sedang kita hadapi, dan saya merasakan bagaimana itu melanda semua bidang ilmu, mulai sekali lagi ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu sosial, sampai ilmu-ilmu humaniora, khususnya sastra dan bahasa. Bapak Ibu sekalian, disitulah saya kira kita sedang menyaksikan satu senjakala tatanan keilmuan lama. Kita sedang menyaksikan satu fajar tatanan keilmuan baru. Profesi-profesi lama akan surut, profesi-profesi lama akan ditantang, bahkan pada bidang-bidang, bagian-bagian yang menurut kita sangat subjektif dan sangat erat kaitannya dengan pribadi manusia. Katakanlah orang sedang bingung, apakah pada masa depan itu pengarang, penulis akan digantikan kecerdasan buatan. ChatGPT itu sekarang sedang membuat heboh kalangan akademik Indonesia, kalangan terdidik Indonesia. Itu menandakan bahwa yang lama sedang surut. Dalam buku Story Machine itu digambarkan bagaimana suatu saat akan muncul pengarang-pengarang non manusiawi. Ini gambaran bahwa kita sedang menghadapi sebuah fajar tatanan keilmuan baru. Hal-hal ini saya kira bisa kita baca, kita telaah. Kepakaran-kepakaran lama menjadi tidak relevan, kepakaran-kepakaran baru atau keahlian baru perlu dibuka. Gabungan-gabungan baru perlu diciptakan, gabungan-gabungan lama kita anggap tidak relevan lagi. Kita sudah sampai pada aspek-aspek substansi yang mungkin bisa kita sebut sebagai satu ontologi, tetapi juga pada hal-hal yang sifatnya metodologi. Saya kira buku After Method ini juga gambaran, After Rhetoric, Beyond Grammar, ini gambaran-gambaran kita sedang menyaksikan sebuah senjakala tanan teoritikal lama, dan kita sedang menjelang tatanan teoritis baru atau tatanan keilmuan baru yang tidak hanya tidak teoritis murni, tetapi yang saya sebut pasca teoritis tadi. Kita bisa mendaftar begitu banyak kajian, pemikiran, dan gagasan yang telah dikemukakan oleh berbagai pihak. Dunia pasca teori itu saya kira ya pada ujungnya akan menjadi teori juga kalau tidak lama. Dan ini sudah dilakukan, ditengarai oleh banyak orang. Di antaranya tentu penulis buku ini, Nicholas itu membayangkan pada suatu saat ada teori after teori. Ada teori pasca teoritis yang sekarang itu. Bahkan kalau kita baca, kita sesama keluarga linguistik dan sastra, dalam bukunya Raman Sheldon, edisi terakhir, pada bab akhir itu juga sudah diulas, setelah mengulas begitu banyak teori sastra, teori bahasa, ujungnya adalah membahas dunia pasca teori tadi, dunia keilmuan pasca teori pada bagian akhir itu. Begitulah kita sedang menyaksikan fajar tatanan keilmuan baru yang kemudian menghasilkan dalam buku Jeremy ini digambarkan batas-batas tiga keilmuan, ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu humaniora sedang meleleh, batasnya sedang mencair, dan kita sedang melihat pintu-pintu baru terbuka di antara tiga budaya ilmu ini.
Inilah saya kira yang harus kita pikirkan bersama Bapak Ibu sekalian, seperti apakah tatanan keilmuan baru itu? Seperti apakah tatanan pasca teoritis baru itu? Nah, saya ingin menyebut itu tuntutan-tuntutan kita untuk melakukan gerak konvergensi dan reorganisasi ilmu-ilmu kembali. Apapun bidang ilmunya, kita harus melakukan menemukan titik temu, kita harus membangun kerjasama, dan kita harus menyusun tata baru ilmu atau reformulasi ilmu-ilmu. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus bertanya, apa yang dipersoalkan di dalam tata lama ilmu-ilmu itu? Kita melihat sekarang objek ilmu-ilmu dipertanyakan. Objek ilmu-ilmu apapun sedang dipertanyakan, teori ilmu-ilmu, berbagai bidang ilmu, baik satu rumpun di dalam 3 klasifikasi tadi, dicoba disusun ulang. Metodologi ilmu-ilmu juga dikait ulangkan. Terutama Nicholas Basarev itu paling getol melakukan reorganisasi metodologi ilmu-ilmu itu. Yang lama tidak terkait dikait-kaitkan kembali. Inilah saya kira yang harus kita cermati, yang harus kita kerjakan pada masa akan datang. Ada pertanyaan penting secara filosofis untuk melakukan usaha-usaha yang tadi saya sampaikan. Pertanyaan itu bagi saya adalah kondisi filosofis ilmu-ilmu itu seperti apa? Khususnya bidang rumpun keilmuan kita, humaniora atau ilmu-ilmu kemanusiaan itu. Nah, kita sedang menyaksikan, setidak-tidaknya saya sedang menyaksikan ini, ontologi lama sedang diambiarkan, untuk menggunakan istilah yang lebih santai dari khasanah dunia campur sari atau dangdut koplo ya. Ontologi lama ilmu-ilmu diambiarkan. Kita sedang melihat bagaimana yang lama itu menjadi tidak populer lagi, yang lama bahkan terancam punah. Bukan hanya usang, tapi terancam punah. Beberapa ilmu yang mungkin sangat kita perlukan, filologi, epigrafi, dipertanyakan relevansinya, ontologinya apa dan seterusnya, apakah berguna bagi masyarakat untuk apa dan seterusnya. Ini saya kira gambaran bagaimana ontologi lama diambiarkan, berarti kita harus membangun ontologi baru, tentu dengan perbedaan-perbedaan. Nah, apakah ontologi itu harus satu, seperti linguistik terapan ini ontologinya satu, atau sekarang seperti disebutkan dalam buku ini ada pluralisme aksiologis. Berarti juga ada pluralisme ontologis. Ontologi yang monolitik itu dipertanyakan. Aksiologi yang tunggal itu juga dipertanyakan, sehingga orang juga ada yang menggagas ada aksiologi majemuk atau aksiologi yang lebih plural begitu. Bahkan juga aksiologi juga dipertanyakan. Inilah saya kira yang harus kita hadapi. Kita melihat ontologi lama diambiarkan, epistemologi lama diguncang-guncang, banyak metode yang dianggap tidak memadai. Saya kira teman-teman S2 dan S3 yang sedang studi sekarang itu sering dipusingkan oleh tuntutan pembimbingnya, dosennya, atau profesornya untuk menggabung-gabungkan teori dan metodologi baru. Itu menandakan bahwa epistemologi, metodologi ilmu-ilmu sedang diguncang-guncangkan, sedang tidak stabil dan harus kita stabilkan kembali. Tentu yang paling pokok seperti tadi saya uraikan, aksiologi sekarang diprimadonakan. Urusan nilai guna dari ilmu-ilmu itu sedang mengalami primadona. Nyaris semua tawaran, nyaris semua politik penganggaran riset kita sekarang ke arah itu, ke arah sebenarnya ke arah dunia aksiologi itu. Inilah yang saya sebut aksiologi sedang diprimadonakan di dalam dunia keilmuan kita. Nah, di antara itulah kita kemudian melihat perubahan panorama ilmu pengetahuan, Bapak Ibu. Kemapanan keilmuan sedang runtuh, teori-teori lama juga sedang runtuh,
keteoritisan keilmuan juga sedang dijebol dalam bentuk terapan, yang namanya terapan, multidisipliner, dan lain-lain. Relevansi baru keilmuan segera ditagih. Apakah relevansi misalnya linguistik teoritis A, B, C, D bagi misalnya penyelesaian kasus-kasus yang ada di masyarakat? Ada penjelasan kebudayaan yang harus dilakukan. Nah, apa yang dilakukan Pak Masun dalam pandangan saya sebenarnya membangun relevansi keilmuan baru yang ditagih itu. Mencetuskan genolinguistik, mencetuskan berupaya keras linguistik DNA dikembangkan, meskipun juga selalu sesuatu yang baru, sesuatu yang dirintis, itu ibarat dalam bisnis itu startup. Startup itu pasti dilecehkan, disiniskan, dan kadang-kadang tidak diyakini oleh banyak orang. Saya kira genolinguistik itu bagian dari perspektif aksiologis yang ditekankan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kita berbangsa Indonesia ini. Sekedar contoh, kebetulan ada Prof. Maksun ini. Ini Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu tugas kita adalah bagaimana memperkuat integralisme dan keterterapan ilmu. Ada istilah teoritikalisme, tapi di Indonesia itu belum ada istilah praktisme atau itu, karena itu saya pakai saja istilah keterterapan ilmu. Karena suatu teori kadang-kadang sulit diterapkan. Mari kita ingat bahwa teori yang dicetuskan oleh Albert Einstein itu baru bisa diterapkan 50 tahun kemudian dan baru terbukti implementasinya ke dalam kehidupan kita itu, terlepas negatif atau positif, baru 50 tahun kemudian. Alfred Nobel tidak pernah menyangka bahwa teorinya akan kemudian menjadi negatif ketika diterapkan. Karena Alfred Nobel tidak pernah membayangkan teorinya itu kemudian menjadi nuklir. Dianggapnya hanya dinamit untuk memecah hal-hal yang memang perlu dipecahkan dengan alat atau teori. Jadi kita sedang dituntut untuk membangun integralisme baru atau keterterapan ilmu-ilmu itu. Masa divergensi dan keteoritisan ilmu-ilmu sedang surut atau bukan surut, tetapi tidak lagi kita tempatkan sebagai ruang tamu rumah ilmu. Keteoritisan ilmu sedang kita tempatkan di ruang dalam, di dalam kamar-kamar rumah ilmu kita itu, sedang yang di ruang tamu atau di depan penerima tamu sering sekarang kita ibaratkan begitu, itu adalah keterterapan ilmu-ilmu itu. Disitulah saya kira kita sedang melakukan upaya-upaya untuk melampaui keteoritisan itu. Melampaui keteoritisan itulah yang secara umum di dalam berbagai buku disebut pasca teoritis itu. Nah, saya kira ini gambaran-gambaran saya ingin melewatkan itu, dan contohnya banyak. Sekali lagi, tidak hanya melanda dunia humaniora, tetapi juga dunia semua ilmu. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana pendekatan estetika dalam pembelajaran matematika anak. Sekarang makin banyak kajian mathematics and beauty. Kita tidak pernah membayangkan subjektivisme kultural untuk matematika. Tetapi sekarang juga sedang dicoba oleh banyak orang. Demikian juga bidang-bidang yang lain. Intinya kita sedang menghadapi suatu lanskap riset-riset yang multidisipliner, transdisipliner, dan terapan itu, atau yang post profesional. Nah, saya kira ini satu gambaran, Bapak Ibu, sangat banyak yang bisa kita lakukan dan kita harus melampaui ini. Saya ingin melewatkan semuanya, mengingat waktunya yang terbatas. Nah, pertanyaan yang akhir, dari lanskap seperti itu, kemanakah pendulum? Kemanakah bandul goyangan kajian linguistik itu? Secara umum dulu, kemana sebenarnya bandul pendulum kajian linguistik atau ilmu linguistik itu? Bagi saya, linguistik sedang mendayung karang divergensi, konvergensi, dan penerapan ini. Inilah yang harus kita pikirkan bersama. Kita sedang mendayung di antara teoritikalisme atau melampaui teoritikalisme
yang saya sebut pasca teori, pasca teoretikalisme itu. Disitulah saya kira kita sedang ditantang untuk melakukan beberapa hal yang bisa saya sebut ini. Kerjasama, saling silang teori, kemudian paradigma, multi, dan seterusnya tadi, saya kira bisa dibaca. Ini saya lewatkan saja. Dan saya kira kuncinya di sini. Kajian linguistik di Indonesia perlu mata baru, perlu kawasan baru, perlu melihat bahasa secara berbeda, dan disitulah kita menemukan kajian-kajian bahasa, menemukan ruang-ruang baru ilmuwan bahasa. Nah, ini saya kira upaya-upaya yang dilakukan orang, kalangan, untuk melihat mata baru, dengan mata baru, agar terlihat ruang-ruang baru. Sekarang makin marak misalnya kajian memori dalam bahasa. Ini kalau tidak salah Pilgrim Macmillan itu punya seri yang sudah lebih dari 50 buku tentang memory studies. Memory studies sering juga dimasukkan ke dalam bagian bukan linguistik interdisipliner, tapi malah dimasukkan sebagai linguistik terapan. Jadi memory studies di dalam seri applied linguistiknya Pilgrim Macmillan dimasukkan ke dalam kajian linguistik terapan. Jadi ada kajian ini. Kajian biosemiotika ini mungkin lebih jauh ya, karena antara ilmu-ilmu kealaman dan ilmu-ilmu humaniora. Jadi antara FMIPA dengan FBS atau dengan FS dengan FIB tidak boleh lagi ada pintu yang tertutup. Pintunya harus dibuka, bahkan mungkin dibangunkan selasar keilmuan, tempat kita saling bertegur sapa lalu bekerja sama. Dan itulah saya kira salah satunya biosemiotika. Kita juga sedang melihat berbagai hal ini. Kajian-kajian baru, wilayah-wilayah baru dengan baru. Kita sekarang juga sedang berkembang linguistik digital, lebih dari sekedar linguistik elektronis atau sekedar data bahasa yang elektronis. Kita juga sedang melihat ini, linguistik khusus untuk zaman kecerdasan buatan, karena agak berbeda, terutama linguistik untuk kecerdasan buatan yang sekarang berkembang, misalnya natural language processing. Seorang, ya tentu anak muda Indonesia, sekarang di Boston University, menjadi associate professor di Boston University, doktornya ilmu komputer, tetapi ayahnya seorang linguis, sedang mengembangkan sistem natural language processing. Nanti sistem AI-nya ini akan bisa menerjemahkan secara langsung, secara alamiah 7.000 bahasa di dunia. Kalau tidak salah begitu. Heri Tantiwijaya sedang mengupayakan itu di Boston University. Nah, kita juga yang lebih kita kerisauan kita tentang iklim, kerisauan kita tentang perubahan ekosistem, kemudian mendapatkan tempat di dalam ekolinguistik. Kita juga sedang, ini tadi yang sudah saya sampaikan, sedang diharu biru dengan sorak-sore literasi, dan literasi juga ditempatkan oleh ini Routledge ini dalam serinya linguistik terapan. Di dalam seri buku linguistik terapan, Routledge salah satunya menerbitkan Handbook of Literacy Studies. Jadi ada kajian literasi juga. Selain itu ada biolinguistik yang mungkin apa yang diupayakan oleh Prof. Maksud itu bisa dekat dengan biolinguistik ini. Ini sekedar contoh-contoh saja bahwa kita sedang melihat satu pengembangan fondasi-fondasi filosofis keilmuan baru di bidang kita, terutama bidang linguistik itu. Saya kira ini juga contoh-contoh yang lainnya. Ada linguistik medis, ada keterampilan bahasa antroposin, linguistik antroposin, ada kajian bahasa humanimal, ada linguistik kuliner. Ya, ini judulnya linguistik kuliner. Memang membahas bagaimana fokus pada dunia kuliner itu. Begitulah Bapak Ibu sekalian, kita sedang menyaksikan sebuah panorama baru ilmu-ilmu bahasa, panorama baru kajian-kajian bahasa. Nah, inilah
saya kira konsekuensi lebih lanjut. Gerakan menoleh linguistik terapan itu terjadi ketika lebih dari waktu-waktu sebelumnya, karena linguistik terapan sudah jauh berkembang. Saya tidak mengulas itu karena Prof. Maxson dalam PPT-nya dan makalahnya tampak sudah membahas mulai India, Yunani, dan seterusnya. Tetapi saya ingin menekankan, meskipun asosiasi linguistik terapan juga sudah mulai ada tahun 40-an, 50-an, tetapi tidak sebesar dan sekuat sekarang. Ibaratnya sekarang terjadi angin puyuh gerakan menoleh pada linguistik terapan. Titik picunya saya kira tadi apa yang saya sampaikan, kita mulai memunggungi atau menepikan atau meletakkan ke dalam ruang dalam rumah linguistik itu. Apa yang disebut orientasi linguistik teoritis. Sekarang kita sedang menyaksikan orientasi linguistik terapan. Begitu banyak apa yang telah dilakukan berbagai kalangan di bidang linguistik terapan itu. Mulai aspek-aspek ontologi, epistemologi, sampai aksiologi. Saya kira ini satu contoh bagaimana pendekatan kritis dikombinasikan untuk melakukan kajian-kajian linguistik terapan. Ini juga demikian. Nah, dari situlah saya kira kita bisa mengambil kesimpulan sebenarnya ini secara akademik, secara filosofis atau secara filosofis keilmuan, itu linguistik terapan itu sebuah kajian baru bahasa atau spesies baru linguistik yang sebenarnya seperti halnya sebelum-sebelumnya ada spesies A, B, C, D di dalam makrolinguistik atau mikrolinguistik. Ini sekedar kajian baru atau sebuah spesies baru. Saya pribadi menempatkan linguistik terapan ini sebenarnya satu spesies baru linguistik yang sangat besar. Nah, mengapa spesies baru? Saya kira kita, dunia ini, jagat ini sedang menyaksikan munculnya spesies-spesies baru. Spesies baru tanaman, spesies baru hewan, termasuk spesies baru ilmu-ilmu. Nah, itu terlihat eksistensi linguistik terapan itu dari terminologinya. Terminologi linguistik terapan itu sudah relatif mapan dan mantap diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dari applied linguistik menjadi linguistik terapan menjadi semuanya. Tidak menggunakan istilah lainnya. Menurut saya hanya merupakan serapan-serapan saja. Atau adaptasi-adaptasi dari applied linguistik saja. Kita mengadaptasinya menjadi linguistik terapan. Jadi dari sisi terminologis, kita sudah tidak bisa menafikan atau menampik eksistensi linguistik terapan sebagai satu spesies baru linguistik yang punya ruang, punya tempat, dan punya peran yang berbeda dari linguistik teoritis. Formulasi sudah banyak dilakukan. Kalau kita baca seri linguistik terapan dari Wiley, dari Pilgrim Macmillan, dari Routledge, tentu dari Springer, kita akan melihat upaya berbagai ahli bahasa atau upaya berbagai kalangan baik dari internal bahasa maupun luar bahasa, itu mencoba memformulasikan. Jadi unsur-unsur konstitutif apa yang membangun linguistik terapan itu sedang diupayakan oleh berbagai pihak. Nah, kemudian ciri eksistensi linguistik terapan yang lain, bagi saya ini saya sebut institusionalisasi, pelembagaan. Pelembagaan itu tercermin dari apa yang dilembagakan. Tentu ketika kita membaca Undang-Undang Pendidikan Tinggi, kita membaca berbagai konvensi, konvenan, ya, kesepakatan keilmuan bahwa linguistik terapan itu ada, saya kira itu satu bentuk institusionalisasi, suatu pelembagaan. Nah, demikian juga kita juga melihat adanya berbagai program studi linguistik terapan. Di Indonesia sudah di berbagai tempat, meskipun masih belum banyak ya. Saya tidak ingin menyebut satu persatu, tapi saya menghitung-hitung
S2 linguistik terapan itu ada di 4 atau 5 tempat, salah satunya di UNJ ini. Jadi relatif sama. Kalau program studi pendidikan bahasa Indonesia, program studi linguistik sudah sangat banyak, menurut saya sudah menjamur. Tetapi program studi linguistik terapan itu baru ada di beberapa tempat. Ini menggambarkan bahwa proses institusionalisasi pelembagaan itu sedang dilakukan. Selain itu tentu pelembagaan itu bisa berwujud pada publikasi. Jurnal-jurnal tentang linguistik terapan itu sudah sangat banyak sekarang. Asosiasi-asosiasi linguistik terapan itu juga sudah ada. Tadi saya sudah menyampaikan Amerika, Australia, Eropa, bahkan di beberapa negara, bahkan negara tetangga kita, Malaysia pun juga sudah, Singapura itu juga sudah memiliki asosiasi linguistik terapan. Jadi ini satu gambaran bagaimana penguatan, makin mantapnya, makin kuatnya linguistik terapan itu. Ibu bapak sekalian, tentu pertanyaan berikutnya, kalau memang itu ada eksistensianya, jadi bukan hanya noumena saja, bukan hanya dunia yang kita bayang-bayangkan, menjadi dunia utopis yang kita harapkan ada, tapi betul-betul sudah membumi. Bukan noumena, tetapi sudah menjadi fenomena eksistensial linguistik terapan itu, ciri penandanya apa? Saya kira kita bisa mencari pada dimensi yang sebenarnya menjadi pokok pembicaraan kita, yaitu objek kajian linguistik terapan itu apa? Kalau ditanyakan mesti harus satu objek formal, kalau yang pakai teori lama, objek materialnya apa? Kalau linguistik teoritis objek materialnya bahasa, kalau linguistik terapan objek materialnya apa? Penggunaan bahasa. Biasanya di dalam berbagai definisi linguistik terapan itu dibedakan bahwa linguistik terapan mencoba berkhidmat pada penggunaan bahasa di berbagai ruang kebudayaan dan peradaban. Demikian juga ruang lingkupnya. Tadi Prof. Novi sudah menyampaikan begitu luasnya. Ya memang luas saya kira sampai hari ini. Mungkin dibandingkan dengan linguistik teoritis itu lebih luas linguistik terapan. Tetapi kita belum melihat linguistik teoritis juga terdiri atas teori-teori B dan seterusnya yang juga memiliki objek formal berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita perlu membedakan objek formal dan material. Materialnya mungkin penggunaan bahasa, tapi formalnya mungkin berbeda. Ada yang memasukkan linguistik komputasional pada linguistik terapan. Itu tentu berbeda. Linguistik kuliner tentu berbeda objek formalnya, mesti materialnya sama. Begitulah seterusnya, saya kira kita bisa menggali terus lebih dalam objek kajian linguistik terapan itu. Nah, karena itu ruang lingkupnya bisa ruang lingkup yang sangat luas kalau itu kita sebut linguistik terapan saja. Bagi saya linguistik terapan itu ruang lingkupnya seperti seluas padang sabana atau gurun yang bisa kita kita jelajahi bertahun-tahun, berwaktu-waktu tanpa pernah kita sampai pada titik-titik ujungnya. Nah, posisi tempat kajian linguistik terapan sekarang saya kira makin mendapatkan tempat, makin ditagih. Saya melihat misalnya judul-judul penelitian yang diterima oleh DPRTM itu rata-rata bahasa dan digitalitas, bahasa dan AI, bahasa dan ini penerapan AI dalam pembelajaran bahasa, augmented reality, augmented human reality di dalam pendidikan bahasa dan seterusnya. Ini saya kira gambaran bahwa tempat dan posisinya di dalam kebijakan keilmuan itu makin kuat. Nah, inilah saya kira ciri-ciri penanda yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita mau terus lebih spesifik lagi, statusnya apa ya? Silakanlah. Saya menyebut linguistik terapan interdisipliner saja, tidak sampai transdisipliner karena belum menghasilkan dalam tanda petik hewan baru. Ya, itu sebuah lapangan yang sangat luas dan tidak harus dipaksa menjadi transdisipliner. Kalau transdisipliner bagi saya misalnya dari kajian bahasa manusia, human,
kemudian bahasa hewani menghasilkan human-animal studies seperti yang dilakukan oleh Banu Kapil, itu transdisipliner. Tapi kalau linguistik komputasional, linguistik bisa jadi masih interdisipliner, tapi suatu saat bisa menjadi transdisipliner jika kita bisa membangun paling tidak dimensi-dimensi epistemologis secara lebih kokoh ya. Tentu teori pengetahuan ontologis masuk, tapi sampai hari ini menurut hemat saya belum. Nah, oleh karena itulah status sifatnya itu tidak presisi ya, tidak sangat ketat. Linguistik terapan tidak memiliki sifat sangat ketat dalam hal ruang-ruang dan seterusnya, atau bidang-bidang atau tema-tema, topik-topik yang diteliti, longgar saja. Tetapi semuanya mendarat atau diletakkan di dalam dimensi atau ranah penggunaan bahasa tadi. Nah, kemudian tentu terapan bagi saya tetap sama saja, bagaimana dimensi empirik dan dimensi teoritis itu bertemu di dalam sebuah hasil. Inilah saya kira status dan sifat keilmuan linguistik terapan. Nah, karena longgar, tadi saya menyampaikan ada formulasi, pasti linguistik terapan itu memiliki karakteristik kajian. Saya tidak ingin menyampaikan pada forum pertama ini karena akan disambung dengan forum-forum lain yang lebih operasional. Pasti tentu saja memiliki hubungan dan kontribusi ilmu-ilmu lain, mulai bahkan ilmu komputer, yang sekarang ilmu komputer, ilmu digital, sampai ilmu-ilmu kealaman yang lain, ilmu medis, fisika, dan seterusnya. Sekarang ada juga. Karena sekarang ada misalnya soundscaping linguistik, itu juga berkembang. Jadi apa ya, linguistik lanskap bunyi semesta, itu juga sedang dikembangkan banyak orang. Jadi linguistik terapan adalah orang yang sangat baik hati, ibaratnya begitu, yang menerima kontribusi sumbangan dari berbagai ilmu tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, cara kerjanya nanti Pak Masun saya akan menyampaikan dalam paparannya, dan penerapan kajian linguistik terapan saya kira sudah sangat banyak dalam penamaan rupa bumi Indonesia sampai pada pembelajaran bahasa. Ibu Bapak sekalian, saya kira saya tidak masuk ke hal yang lebih detail, tapi itulah saya kira sosok linguistik terapan yang sedang tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia. Yang diperlukan bagi kalangan linguis terapan adalah bagaimana mengembangkan lebih lanjut keilmuan linguistik terapan itu. Saya hanya punya dua usulan saja. Pertama, penguatan posisi linguistik terapan di dunia humaniora dan penelitian. Jadi kawan-kawan ini harus banyak melakukan penelitian, mendapatkan hasil yang memang bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah, merealisasikan impian-impian yang telah kita bayangkan, kemudian bisa untuk menyongsong masa yang kita harapkan, masa depan yang kita harapkan, kemudian tentu sesuai dengan politik keilmuan yang ada. Misalnya hari-hari ini ketika literasi, digitalitas dan seterusnya itu sangat diminati di dalam skema-skema hibah penelitian, maka kita harus bisa juga bermain di sana. Nah, selain itu tentu kita harus utamakan. Suatu ketika kita bisa membangun satu himpunan, selain MLI, selain asosiasi linguistik fungsional, mungkin kita perlu lebih mengaktifkan kembali dan menyolidkan asosiasi linguistik terapan Indonesia. Dengan begitulah kita setelah bisa melakukan pengaruh utamaan linguistik terapan di dunia kita dulu humaniora, bahwa kita tetap eksis di dalam angin puyuh perubahan keilmuan yang luar biasa itu. Kita membuktikan ke dalam riset-riset atau penelitian-penelitian yang ada. Dua hal inilah saya kira tantangan kita untuk membangun linguistik terapan. Saya kira demikian Ibu Siti sebagai moderator. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada moderator.